mendapatkan Harvard University jauh lebih banyak dibanding akumulasi semua publikasi ilmiah dari universitas di 17 negeri muslim. Jadi bayangkan, satu kampus Harvard University itu publikasinya jauh melebihi 17 seluruh kampus di 17 negeri muslim. Dari 1,6 miliar umat Islam, kita hanya bisa menghasilkan 2 muslim sebagai pemenang Nobel di bidang kimia dan fisika. Dan kedua saintis muslim tersebut, dan ini penting diingat, justru tinggalnya di negeri barat. Dia tinggal dan bekerja di negeri barat. Itu artinya kalau mereka juga melakukan penelitian di kampung sendiri, sulit atau kecil kemungkinan mereka juga mendapatkan hadiah Nobel. Nah, ini ada apa? Secara kontras, umat Yahudi yang jumlahnya hanya 1/10 umat Islam telah melahirkan 79 pemenang Nobel dalam bidang sains. Dana riset di 57 negara muslim itu hanya sebesar 0,81% dari GDP mereka. Nah, ini menurut majalah Newsweek itu juga contoh yang memilukan hati. Sebuah universitas di Islamabad, Pakistan sudah memiliki 3 masjid di dalam kampus dan tengah membangun masjid keempat. Tapi tidak satu pun ditemukan ada toko buku di dalam kampus. Nah, orientasinya bangun masjid. Mungkin kalau kita menengok koleksi dan fasilitas perpustakaan di dunia muslim, kita akan lebih terkejut lagi. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan bahwa penting ketika kita ingin membangun universitas di kalangan NU, apalagi dengan visi tadi NUQ tadi, seperti kata Prof. Nuh, maka kita harus melihat konsep dari pendidikan ulama NU itu seperti apa. Nah, saya memandang bahwa konsep pendidikan NU itu manifestasi dari kehidupan, keagamaan, sosial, dan budaya dari para kiai. Nah, karena itu kalau kita ingin membangun sinergi tadi, ya, antara jamiah, dan jamaah, maka kita harus melihat ada paling tidak 9 hal praktis yang ingin saya sampaikan. Nah, pertama adalah pendidikan yang kita ingin bangun di tubuh NU adalah university yang berdasarkan community base, berbasis komunitas. Ya, contohnya seperti Unisno ini tadi. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendefinisikan komunitas itu? Ada kalangan pesantren, ada petani, ada nelayan, ada ojol sekarang, ada kalangan kaum profesional. Yang mana yang mau kita rangkul? Nah, target market kita yang mana? Dan setiap daerah akan berbeda-beda menentukan elemen komunitas itu. Dengan demikian, prodi yang ditawarkan juga akan berbeda-beda. Antara Universitas NU di Jepara dengan misalnya di Bandung, akan berbeda sesuai kebutuhan komunitasnya. Nah, ini yang pertama, kalau kita ingin membuat sinergi tadi itu antara Jamiah, Nahdlatul Ulama, Jamiah, universitas, ya, dengan jamaah, dengan komunitas. Nah, kalau prodi yang ditawarkan dan sistem pengajaran kampus di NU sama dengan model kampus lainnya, maka apa bedanya kampus NU dengan kampus non-NU? Nah, ini kan pertanyaan balik dari Pak Kiai Said tadi itu. Karena itu kita harus punya, istilah beliau spesialisasi. Kalau istilah saya harus ada comparative advantage yang menunjukkan kita berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Jangan hanya karena ingin membangun banyak-banyak UNU, ya, karena tidak mau kalah dengan Muhammadiyah tadi itu. Misalnya, di mana-mana ada Muhammadiyah bikin kampus, kita bikin juga. Nah, padahal tidak ada perbedaan. Kita tidak bisa menurunkan konsep aswaja an-nahdiyahnya itu ke prodi-prodi kita. Nah, sehingga kata orang, apa bedanya antara alumni lulusan Muhammadiyah dengan lulusan kampus UNU misalnya. Nah, ini yang kedua, kampus NU itu tidak boleh lepas dari ikatan dengan para kiai dan pesantren. Bukan NU namanya kalau meninggalkan para kiai. Maka relasi kampus NU dengan pondok pesantren dan kiai NU setempat harus terus dirawat. Baru kita bisa lantang menegaskan bahwa keberadaan kampus NU salah satunya untuk menjaga dan merawat Islam Nusantara. Itu tema dari diskusi kita hari ini. Sejarah Unisnu misalnya, tidak boleh dilupakan bahwa rektor pertama Unisnu itu adalah Almarhum Kiai Haji Salmahud. Nah, ini jelas kaitan antara kampus dengan dunia pesantren. Dan juga sekarang harus kita lihat,
kampus itu juga di beberapa kampus sudah membuat juga universitas, Darul Ulum, ada Tribata di Kediri, kan gitu kan, Wahid Hasim, dan juga ada namanya sekarang Ma'at Ali di sejumlah pondok. Nah ini sekarang bagaimana kita mensinergikan ini? Bukan malah kompetisi ya, masih ikut rebutan target lahan yang bertabrakan gitu ya. Nah tapi gimana kita bisa mensinergikan ini? Nah memainkan umpan-umpan cantik ini kan harus bisa agar bisa juara seperti Liverpool gitu. Manchester kan sudah kalah gitu ya, sudah kita lupakan lah. Sekarang kita zamannya Mo Salah. Nah, bagaimana merawat ini? Nah, caranya menurut saya adalah salah satu usulan saya kepada Unisnu dan kampus NU lainnya, undanglah para kiai memberikan kuliah umum ke kampus NU. Sering-sering. Nah, jangan menganggap bahwa karena kiai tidak bergelar sarjana, tidak ada visi, tidak kenal footnote, kenalnya cuma sanad, gitu ya. Terus seolah-olah tidak dibutuhkan ilmunya. Keliru, justru kampus NU harus mengundang para kiai memberikan kuliah umum. Mahasiswa baru saat orientasi di ziarah ke para wali dan mahasiswa tempat. Para ustadz di pondok diberi kesempatan meneruskan pendidikannya di kampus NU atau sekaligus menjadi dosen tamu. Perpustakaan terus juga bisa dibuka untuk kalangan pesantren dan masyarakat. Lagi kalau kita ingin sinergi, dosen, kiai, dan masyarakat juga bisa meminjamkan bukunya ke perpustakaan. Bukunya. Jadi orang nanti bilang, wah kita nggak punya koleksi yang bagus. Banyak. Para kiai, para apa, kita minta tolong agar bukunya ditaruh di perpustakaan kampus. Sehingga dibaca oleh kalangan lebih luas. Taman bacaan di sekitar kampus dan pusat kota serta masjid bisa dikelola bersama dengan pihak kampus NU agar budaya literasi masyarakat juga meningkat. Keempat, kajian riset dan penelitian juga harus berbasis pengembangan masyarakat. Yang tadi jalan itu tadi kan, antara jamiah dan jamaah. Pada titik ini, kampus NU bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal dan Pemda setempat untuk mendapatkan dana penelitian yang community based. Saya kira Unisnu sudah melakukan ini, dan ini terus ditingkatkan. Dan juga untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen. Jadi saya berharap ini nanti banyak para dosen Unisnu yang kemudian meneruskan pasca sarjananya ke Monash University, ke tempat saya, atau ke kampus-kampus topnya lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kan harus ada yang menyediakan beasiswanya. Jadi di sinilah kemudian harus kerjasama dengan pengusaha lokal dengan Pemda setempat. Kenapa? Karena para dosen yang akan nanti pulang setelah belajar itu, dia balik ke kampus, dia akan berguna untuk masyarakat. Karena konsepnya sinergi tadi itu. Konsepnya. Kelima, dosen dan peneliti NU yang selama ini sudah berkiprah di luar negeri, tolong dikumpulkan oleh PBNU dan diberikan tugas menjadi mentor untuk kampus NU di seluruh tanah air. Dibagi tugas saja, gitu ya. Antara ini misalnya itu dipegang oleh mentornya satu orang dari dosen orang yang mengajar di atau di Inggris atau di Amerika, di Australia, di New Zealand. Nah, kita banyak sebetulnya, tapi ini belum disinergikan ini para tokoh-tokoh, para dosen-dosen peneliti orang NU yang di luar negeri ini. Kemudian dengan mereka menjadi mentor untuk sejumlah kampus UNU di tanah air, maka ini bisa kolaborasi riset, bisa kuliah umum mengundang dosen-dosen internasional, apalagi sekarang sudah wajar kita pakai webinar, bisa juga konsultasi pengembangan kampus gitu. Jadi kita manfaatkan network kita. Sudah banyak orang-orang NU yang berkiprah luar biasa luar negeri, manfaatkan, rangkul mereka, ajak mereka. Di sini saya kira peranan PBNU menjembatani, karena yang saya dengar selama ini mereka juga tidak diajak gabung dan tidak diajak bicara soal arah pendirian kampus-kampus NU tanah air. Nah ini yang saya kira perlu kita rangkul. Keenam, saya ada 9 poin, ini baru keenam, ini 3 poin lagi, 5 menit lagi selesai, insyaallah. Keenam, PBNU harus melobi juga para pengusaha nasional agar dana CSR mereka diperuntukkan untuk pelatihan, workshop, training, agar para mahasiswa di kampus NU bisa siap kerja setelah lulus kuliah. Nah, karena kita ingin sinergi tadi itu antara jamiah, jamiah, dan jamaah. Mereka juga harus dilatih untuk kreatif membuka lapangan kerja sendiri. Pendampingan dan mentorship dari perusahaan nasional dan lokal di bawah koordinasi PBNU sangat diperlukan.
Nah, nanti kita akan lihat banyak sekali mahasiswa kita yang akan siap pakai. Sekarang itu nggak cuma jadi pegawai negeri atau nggak cuma jadi kiai sekarang. Ada yang jadi YouTuber, ya, ada yang bikin video game, ada yang bikin film-film animasi kayak Upin Ipin gitu. Dari sana nanti kita bisa masukkan itu game-game Aswaja NU, film-film tentang sejarah pembantaian khilafah sehingga orang nggak terpancing ikut HTI. HTI kan mau bikin itu tuh film tentang jejak khilafah kemarin itu. Nah, itu mereka sudah masuk ke wilayah-wilayah itu. Nah, ini kita harapkan nanti prodi-prodi di kampus-kampus NU juga ada yang bisa mencetak mahasiswa yang bisa jadi menguasai media sosial, YouTuber, bikin game, bikin hal-hal yang kreatif lainnya. Apalagi sekarang sudah zamannya TikTok. Ini biar para kiai juga paham tentang TikTok. Ini Pak moderator aja yang paham yang nganggung bilang TikTok ini. Ketujuh, penguatan Aswaja An-Nahdliyah bagi kalangan mahasiswa dan dosen. Ini juga mutlak. Jangan sampai ngajar di UNU tapi nggak tahu tahlilan. Alumni UNU tapi disuruh mimpin tahlilan nggak bisa, kabur gitu kan. Bisanya hanya bawa pulang berkatnya. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, kalau Universitas Muhammadiyah itu punya mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu di berapa semester. Serta semua mahasiswa baru harus ikut training Kemuhammadiyahan selama 3 hari. Nah, maka kampus-kampus NU juga harus memberi training ini tentang NU berikut dalil-dalil ritual NU. Jadi mereka tahu, jangan dikit-dikit kena virus bid'ah ikut-ikutan, karena virus khilafah ikut-ikutan. Ini perlu dikuatkan. Nah, kedelapan, karena kekhasan kampus berbasis komunitas, maka ukuran-ukuran kesuksesan kampus tidak bisa disamakan dengan kampus lainnya. Jadi PBNU harus duduk bersama pemerintah untuk mendorong agar standar sarjana juga mengakomodir lokal wisdom. Misalnya soal skripsi, apakah memang harus wajib atau harus jadi opsi saja misalnya untuk kampus-kampus yang berbasis komunitas. Begitu juga soal pengabdian masyarakat atau KKN. Nah, ini kan juga perlu ada semacam adjustment khusus untuk kampus-kampus yang berbasis komunitas. Kesembilan, terakhir, selain membangun dan membina kampus NU berbasis komunitas, PBNU juga harus punya kampus NU unggulan yang bisa bersaing dengan kampus top lainnya. Nah, karena mengingat Unisnu ini sudah 29 tahun, saya usulkan sebagai hadiah Harla NU ini, saya usulkan kepada PBNU agar Unisnu Jepara dideklarasikan menjadi salah satu kampus unggulan dan percontohan bagi kampus NU lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tersebut. Jadi demikian usulan saya. Ya, ada 9 langkah praktis tadi dalam kaitannya sinergis antara Jam'iyah, Jamaah, dan Jamiah. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Wah, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi